Halo semuanya, kelompok kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai peradilan dua tingkat PT-UN. Sebelumnya saya akan memberitahu landasan awal ada tingkatan pada sistem peradilan di Indonesia. Landasan awal ini ditetapkan di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pasal 24 UUD 1945 ini dinyatakan bahwa dan pada pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 itu pun berbunyi bahwa pengadilan terdiri atas satu, pengadilan tata usaha negara, dan yang kedua itu pengadilan tinggi tata usaha negara. Dualisme penyelesaian sengketa. Pada saat sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara di peradilan, tata usaha negara dibagi menjadi dua, yaitu satu, untuk keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat atau badan pusat dan keputusannya bersifat nasional. Penyelesaiannya melalui pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Khusus untuk sengketa yang ada, upaya administratif melalui pengadilan tata usaha negara sebagai tingkat pertama, selanjutnya kasasi dan peninjauan kembali. Pasal 53 sampai 132 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang kedua, untuk keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat daerah dan keputusan yang jangkauannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan, penyelesaiannya memakai sistem dua tingkat, yaitu pengadilan tata usaha negara tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara tingkat terakhir. Pasal 45A Ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dualisme yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa di peradilan tata usaha negara tersebut kemungkinan di masa mendatang akan menimbulkan persoalan tersendiri, sebab setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum, serta setiap orang berhak mendapat bantuan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan pengadilan mengadili, menuntut dengan tidak membedakan orang di pengadilan, membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi gejala serta hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga proses penyelesaian sengketa diharapkan tidak akan membedakan subjek atau objek hukum, karena dapat menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pencari keadilan itu sendiri. Lalu saya akan sedikit menjelaskan peradilan khusus yang prosesnya penyelesaiannya telah menggunakan sistem dua tingkat. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pengadilan khususnya hanya dapat dibentuk dalam salah satu peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang diatur dalam undang-undang, sehingga peradilan khusus tersebut dapat dibentuk dengan menempel pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, atau peradilan tata usaha negara. Lalu proses penyelesaiannya paling lama 3 bulan di tingkat pertama dan paling lama 6 bulan di tingkat Mahkamah Agung, sehingga dalam waktu relatif pendek perkara dapat diselesaikan. Sisi positif dan negatif penyelesaian sengketa dua tingkat. Setiap perubahan biasanya dapat menimbulkan dampak baik yang positif maupun yang bersifat negatif. Dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara,
dengan sistem 2 tingkat akan sangat merugikan bagi pencari keadilan yang gugatannya dikalahkan. Karena tujuannya menggugat pengadilan supaya keputusan tata usaha negara yang digugat itu dibatalkan. Dampak positif yang dapat timbul dengan proses penyelesaian sengketa 2 tingkat antara lain: yang pertama, kepastian hukum terhadap perselisihan sengketa tata usaha negara dapat diperoleh dalam waktu yang cepat karena prosesnya hanya 2 tingkat saja dan diharapkan dalam waktu 6 bulan sudah ada putusan yang bersifat tetap. Yang kedua, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat dapat segera merealisasikan isi putusan pengadilan. Yang ketiga, roda penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan lancar karena setiap keputusan yang disengketakan dapat segera dilaksanakan atau dibatalkan. Dan yang keempat, mengurangi beban penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Sedangkan dampak negatifnya antara lain: yang pertama, melahirkan arogansi hakim-hakim tingkat pengadilan tinggi yang mempunyai integritas rendah karena sebagai pejabat yang memutus tingkat terakhir. Yang kedua, melukai rasa keadilan apabila diputus oleh hakim yang tidak profesional dan kurang pengalaman. Yang ketiga, menyalahi kewenangan yang diberikan undang-undang karena peradilan tertinggi negara adalah Mahkamah Agung. Yang keempat, mengurangi kesempatan pihak yang bersengketa untuk mendapatkan upaya hukum. Dampak negatif tersebut sudah barang tentu harus diatasi dengan pemberian pengertian atau sosialisasi tentang tujuan proses penyelesaian sengketa 2 tingkat, dan lebih khusus lagi pada hakim-hakim harus selalu diberikan kesempatan untuk peningkatan profesionalismenya, baik melalui pendidikan, penjenjangan, atau pelatihan. Di samping itu, pemberian sanksi yang tegas terhadap hakim yang mempunyai integritas rendah juga sangat penting agar dapat memutus dengan arif dan penuh rasa keadilan. Serta yang tidak kalah pentingnya juga adalah peningkatan kesejahteraan hakim itu sendiri, baik melalui gaji maupun fasilitas yang diberikan. Oleh karena itu, untuk menata kembali sistem penggajian di lingkungan kekuasaan yudikatif perlu mendapat respon di dalam positif, karena hal tersebut dapat mendorong hakim untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Jadi intinya sistem peradilan 2 tingkat itu ada peradilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.